sekalian. Perkenalkan, saya Aisyah dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari materi tentang indikator dan pengukuran ketahanan pangan tingkat wilayah. Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan tingkat wilayah adalah kondisi di mana setiap wilayah, baik nasional ataupun rumah tangga, mampu mempertahankan makanannya sepanjang waktu, baik secara fisik maupun secara langsung ekonomi. Dalam arti ini, tentu saja ketahanan pangan harus memiliki akses terhadap suatu kondisi yang aman dan juga bergizi, yang sesuai dengan preferensinya. Indikatornya ketahanan pangan tingkat wilayah. Kondisi ketahanan pangan tingkat wilayah dapat dicerminkan oleh beberapa indikator, antara lain: 1. Tingkat kerusakan tanaman, ternak, perikanan. Yang kedua, penurunan produksi pangan. Ketiga, tingkat ketersediaan pangan di rumah tangga maupun nasional. 4. Proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total. Yang kelima, fluktuasi harga-harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumah tangga maupun nasional. Yang keenam, perubahan kehidupan sosial, misalnya migrasi, menjual atau menggadaikan harta miliknya atau pinjaman. Yang ketujuh, keadaan konsumsi pangan atau kebiasaan makan, kuantitas dan kualitas. Yang kedelapan, status gizi. Berkaitan dengan stok pangan atau ketersediaan pangan, salah satu indikator penting dalam ketahanan pangan wilayah baik di tingkat nasional maupun rumah tangga adalah kemampuan untuk melakukan stok pangan. Terjaminnya ketersediaan pangan atau stok pangan yang mencukupi bagi umat manusia secara cukup, serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas. Terkait dengan konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu tersebut, perlu pula diperhatikan aspek jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya lokal, serta kelestarian lingkungan dalam proses memproduksi dan mengakses pangan. Ketahanan pangan wilayah dapat dilakukan dengan pemantauan ketahanan pangan di wilayah administratif terkecil, yaitu kelurahan. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu, terukur keberhasilannya, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kegiatan pemantau kerawanan pangkat tingkat kelurahan ini merupakan entry point untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat wilayah atau kabupaten, provinsi, dan nasional. Ada beberapa wilayah yang mengalami ketidaktahanan pangan. Indikator yang menjadi aspek penting ketidaktahanan pangan tersebut ialah: 1. Pendapatan dan pengeluaran. Kedua, konsumsi pangan dan 100 gizi. 3. Indikator bidang pertanian. 4. Alokasi tenaga kerja. Dan yang kelima, mekanisme rumah tangga dalam mengatasi rawan pangan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aisyah, yaitu mengenai pengukuran ketahanan pangan tingkat wilayah. Yaitu Susanto pada tahun 1997 mengisyaratkan bahwa dalam mengukur ketahanan pangan hendaknya tidak hanya menggunakan indikator yang bersifat ekonomi, tetapi juga indikator pengetahuan yang dikaitkan dengan aspek perilaku konsumsi pangan, kebiasaan makan, dan sistem sosio-budaya.
Sedangkan Jatileksono mengukur ketahanan pangan pada khususnya konsumsi energi dan protein dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional. Digunakan pada berbagai tahun. Pengukur ketahanan pangan ini dilakukan di 27 provinsi. Sulmawan dan Sukandar mengukur ketahanan pangan wilayah, yaitu ketahanan pangan di kabupaten di seluruh Indonesia yang diukur dengan kemampuan wilayah untuk memproduksi 4 jenis pangan, yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar. Selain itu digunakan pengubah jumlah penduduk, curah hujan, dan produk domestik regional atau bruto. Data BPS pada tahun 1995 digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di 244 kabupaten di Indonesia. Metode penentuan ketahanan pangan yang dilakukan Sulmawan dan Sukandar pada tahun 1998 mengacu pada model ketahanan pangan wilayah yang dikembangkan oleh Syarif pada tahun 1991. Sebagai contohnya dan penjelasan dapat dilihat pada slide presentase PowerPoint kami. Nah, untuk penjelasan dari tabel tersebut, kriteria yang digunakan untuk menentukan derajat ketahanan pangan wilayahnya adalah jika TP lebih kecil dari K atau 1,2, maka wilayah tersebut kurang tahan terhadap pangan. Yang kedua, jika K 1,2 lebih kecil dari TP lebih kecil dari K, maka wilayah tersebut tahan pangan. Jika TP lebih besar dari K, maka wilayah tersebut sangat tahan terhadap pangan. Dalam hal ini, K adalah proporsi energi yang berasal dari beras, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar terhadap total energi yang dikonsumsi. Besaran nilai K setiap provinsi berbeda-beda. Nah, sekian dari presentasi kami. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok Linai. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar. Terima kasih.